Kita punya nama tim sendiri, Komandan. Apa? Tim kita namanya Isi TTS. Isi TTS. Ingin selalu intim? Tapi tak sejalan. Grup Bagito ini terkenal dengan lawakan-lawakannya nyentil-nyentil pemerintahan. Wah. Makanya Kiki ini anaknya udah jelas. Loh, mau dibawa kemana? Sampai nyamer sih. Kantelah lagi. Alah pakai makeup begini. Takinya ada 2 pistol. Ulah kita ngeri banget. Dalam hati kita ngelawak tanpa ngeliat pistol aja belum tentu lucu. Iya. Pidato. Dengerin ngomong apa gitu. Onang ngelawak gini, gordeng gitu bukan kan? Ya. Dek, duduk. Suasana hening. Jadi kami berlima di ruangan itu sama-sama mengheningkan cipta. Baik, mohon perhatiannya semuanya. Siap, Dan. Jangan bercanda ya, saya serius banget hari ini ya. Oke. Saya ini resah Dan gelisah. menunggu di sini. Di sudut sekolah? Resah dan gelisah. Da-da-da-da. Menunggu di sini. Da-da-da-da. Di kantor lapor Pak, tempat yang kau janjikan. Ingin kumpul bersama, walau mencuri waktu. Dah. Itu enggak. Berdusta pada suhu. Oh. Apa dia aja? Kau Ki, Ya. sekolah yang rajin nak. Akhirnya kamu lihat kan perjuangan Ayah seperti apa tiap hari. Ya. Resah kenapa Komandan kalau boleh tahu? Jadi banyak warga melapor ada aksi premanisme. Dan saya mendapatkan ini ada videonya yang sudah terekam di CCTV. Lihat, Ini yang diduga preman ya? ini. Mereka berdua ya Komandan? Lihat. Warung-warung semua dipalak sama dia. Oke. Si gendut ini udah minta dari kemarin, kok nggak dikasih-kasih? Belum punya uang apa? Gitu, apa susahnya? Yai, ambil. Iya. Nah, Yai, ambil. Ambil semuanya. Jahat sekali, polisi lapor Pak, tolong segera ditindak dari Rusdi Ocen. Ini viral ya berarti Iya. ya videonya udah kemana-mana ya? Fit view. Takut nih jadi nggak berani ke pasar sendirian. Re seasah keakan. Keterlaluan. Meresahkan dong. Meresahkan. Oh nama akunnya meresahkan. Kan dia ejanya Tapi komennya Keterlaluan. Jajan ke warung bareng si Dani. Sini lawan Aye kalau berani. Ada yang komen. geram juga tuh pasti. Geram. Itu nama akunnya tuh? Nama akunnya. Bukan, itu komen. Oh, komen. Nama akunnya panjang. Ada lagi nih. Dari si Titot nih. Polisi lapor Pak, pada kemana dah? Kemana kek? Dijawab. Nggak boleh. Iya. Ini harus kita segera tindak. Apalagi videonya apa Dika? Ini ada video lain. Perampasan. Nih, dia berjalan ke pedagang Oh, sebelahnya. tukang sayur. Terlibat Cekcok deh kayaknya. cekcok ya. Kita lihat. Oh ini. Bajunya sih rapi ya, orangnya kelihatan. Timbangannya dirusak Pak. Ini nih, makanya ini harus kita segera tangkap ini. Ini ada lagi nih, Perusakan. pedagang sebelahnya dia main ambil seenaknya ikan-ikan yang dia jual. Perampasan. Rampasan ya. Jadi pemalakan, perusakan, dan perampasan. Wah ini Ini terkena perampasannya pasal banyak. berlipat-lipat ini. Oke. Kita harus bikin tim. Oke, Berarti nasi dulu ya. Itu biasa. nasi. Bubur. Tim, Tim, nasi tim. Bukan nasi tim. Kita harus bikin Mau kemana? Mana? Cikini. Bukan tim Taman Taman Ismail. Ismail. Bukan tim itu. Iya. kamu dan Kiki bagi tim. Satu tim? Satu tim. Oke. Kamu satu tim. Kamu saya namain tim hilir, tim mudik. Hilir mudik. Nggak keren. Keren. Kita bikin kalau bikin nama tim ini sendiri. mandir. Mondar mandir. Benar mandi. Gimana kalau gondal? Ini gandul. Mondar gandul. Kalau nggak gini aja. Gua obat, lu koreng. Obat goreng. Itu menandakan bahwa itu sebuah penyakit. Jangan. Kita harus yang namanya eksklusif. Oke. Kita punya nama tim sendiri, Ya, Komandan. apa? Tim kita namanya Isi TTS. Isi Apa itu? TTS.
Ingin selalu intim? tapi tak sejalan. Wow, ini bagus, ini bagus, Wah. ini bagus. Ayo kamu berdua namanya apa? Timnya. Coba. Isi TTS, bagus ini bagus. Jawabin dulu. Kamu. Ternyata tim mereka DDN. Apa tuh? Apa tuh? Diam-diam nyiapin. Ini Mohon isi maaf, TTS. sebenarnya kita nggak pengen nyiapin. Ya. Nih bikin PR. Kalian ayo bikin Oke. timnya. Kita sih udah pasti tim Kasti. Betul. Kasti ada filosofinya Iya. komandan. Apa? Kasti itu karena kita selalu mengerjakan semua kasus secara pasti. Karena bagi kami berdua kebenaran adalah harga mati. Dan kami selalu melakukannya dengan hati. Semua dilakukan dengan pasti karena kami adalah Kasti. Lebih nyiapin dia. Lebih nyiapin dia. Ya. Saya berterima kasih karena sudah satu tim dengan Wendy. Kemanapun dia pergi saya akan ikut. Jadi gini Kenapa ini? Iya, soalnya kata mama mimpi harus dikejar. Ya. Sekarang tim Kasti dan tim Dia harus TTS. dilawan. Dia berani. Sudah siap bertugas? Siap komandan. Dilawan. Kalau sudah siap bertugas, tapi, Tapi sebenarnya gini sebelum komandan. berangkat sebentar, sebelum berangkat siapkan yel-yel. Ya elah. Bahasa yel-yel. Ayo, isi TTS bagaimana yel-yelnya? Silakan. Kiki di sini, nih. Dan Wendy di sana. Kami berdua siap nangkap preman. Kata siapa? Sini kamu, Kabur. sini. Kita suruh Kabur. Sini. Kabur aja berdua lo. Enak banget. Ayo, kamu jangan mau kalah sama dia. Ayo, Udah tahu komandan kita kayak begini. Iya. Harus siap. siap Kalau dong. nggak lagu yel-yel. Ayo, kamu jangan mau menang dari dia. Dan mau Ya nggak kalah. apa-apa lah, dia kan lagi mengejar mimpi. Kalau aku kan udah bisa diraih. Iya. Jangan banyak ngomong, bikin yel-yel. Banyak ngomong. Yel-yel, kita Kita kan dituntut, demanding banget parah. cepet yel-yel. Pengen banget. Ya yel. Kasti, Kasti, Kasti. Kasti kami selalu pasti. Jangan dong. Stop. Bantuin dong. Bentar, ini bisa nggak ho-ho-ho doang? Tahu? Sesti bukan yel-yel, lagi bukan tiga. Tapi liriknya Dika bagus, ulangin Dika. Kasti, Kasti, Kasti. Selalu kerjakan yang pasti. Beda. Oh iya, iya. Beda. Boleh dong. Udah brojol saya. Ye. Oke, udah kalau begitu sekalian sudah siap. Padahal Tapi saya ada kemarin- ending- padahal saya ada endingnya. Kerjakan yang pasti, semua pasti. Hei, aku ada gitu. Sama juga. Apa? Tapi komandan, menurut saya dan Kiki, kayaknya kita sehati bilang bahwa itu pelaku bersalah. Pasti dia melakukan tindakan kejahatan. Saya pikir itu analisa yang cetek ya komandan ya. Kalau dari tim kami sih mungkin saya setuju dengan tindakan pemalakan, tapi untuk yang rusakin timbangan nih saya nggak setuju. Menurut saya orang ini justru benerin timbangan. Kenapa begitu? Karena biasanya kalau di yang sering kita saksikan kan banyak timbangan yang memang berat sebelah. Jadi itu dibanting supaya beratnya jadi sebelah gitu. Ini aja kita harus undang para saksi, orang-orang yang berdagang di pasar ini sekaligus kita kalau bisa ringkus orang yang tertugas Cepat, sebagai lebih preman. baik. Ya, Ya. Jadi udah dimulai sekarang untuk bekerja. siap. Do the best of the best. Ya. Oke, kami siap, tim kami sebentar. siap. Biasanya Jadi kecil lebih baik. Slogan kita. izin komandan, ada satu kebiasaan yang mungkin kita sudah lama lupakan. Apa itu? Biasanya sebelum komandan melepas anak buahnya untuk bertugas diberikan lagu penyemangat supaya kita Ya. dikira. Betul sekali. Betul sekali. Bener, Bang. Komandan tuh suka kayak gitu. Iya, jadi kita Betul. semangat. Ini kebiasaan tugasnya. yang sudah lama hilang di Betul, kantor ini. betul. Hati penuh semangat, tangkap preman rajalela. Jangan menyerah sebelum selesai, preman harus dikalah. Iya aja lo.
Grup Bagito ini terkenal dengan lawakan-lawakannya nyentil-nyentil pemerintahan. Makanya Kiki ini anaknya udah jelas. Bagus. Jangan pernah menyerah. Kita harus mengalahkannya. Ayo Pak Surya masuk dong, males banget sih. Yang tegak kalau bawa apa-apaan kan polisi. Bukan apa-apa, gue nggak bisa lihat sepatu gue sendiri. Akhirnya gue tahu rasanya jadi Kiki gimana. Dari mana kalian? Kesel banget, ini biasa Pak Komandan saya kesel banget, saya nyari minyak goreng susah banget. Kemarin nggak ada saya cariin, terus sekarang giliran ada harganya mahal. Nahan banget udah. Kesel banget saya, iya terus kan saya kok jatuh. Kan ditaro. Ya nggak boleh itu, tumpah begitu. Ayo. Nah, makasih ya Pak Sur. Ya. Kasihan dibantu dong. Jadi kita akan. Jadi saya mau tahu nih masalahnya di mana. Ki yuk kalau mukul komandan cuti berapa hari ya kita? Cuti, gue berhenti. Cuti. Pak Komandan gimana sih ini? Pak Komandan sih kan mau ngegoreng, mau masak. Itu minyak jadi pada mahal banget. Kebetulan saya punya minyak urut. Tau nggak? Ini taruh di mana ini? Iya, situ aja Pak Surya. Dari tadi ngomongnya. Gila. Oh itu dia nih. Kasih Gilang, Pak Surya. Nah, Pak Surya makasih. Saya Ini kemarin. belanjaan lu. Iya. Kentang Mustafa. Kenapa enggak lu yang bawa dari tadi? Mustafa. Ya, yang buat kondangan. Tentang Mustafa kayak gimana, Sur? Yang kecil-kecil. Kecil-kecil Yang suka ada ada kondangan. teringnya. Oh, Maman. tentang Mustafa. Yang suka nyangkut di gusi cek gitu masuk ke sini. Iya. Beli apa, Gilang? Saya nitip Dan sama Ayu celana dalam, tapi yang 5 meter dalamnya. Celana dalamnya 5 meter. Iya. Lu mau renang di Ada aja lu. Yuk udahlah Pak, yang kayak gini-gini udah langsung Gilang aja, jangan gua. Gua kan Pak, tugas udah. gua beda, bukan Bapak ginian. tugasnya sebagai polisi apa? Mengayomi masyarakat. Nah, saya masyarakat bukan? Iya. Saya juga bukan. Iya. Ya udah. Lah siapa yang mengayomi gua kalau begitu? Yuh, nggak boleh pamrih dong. Gitu ah. Oh iya, Dan. Nih, Dan. Ngapain Bang yang kasih pulpen? Ngapain ngasih pulpen? Ini ngasih aja buat teken-teken. Udah, cuma dua kalau itu berbalik. Kalau itu berbalik lagi. Ya kelar. Kagak ada yang mau nyontek. Tanda tangan aja. Tanda tangan saya dipalsukan. Gua yang mau masukin. Minyak goreng pada langka. Ya. Saya sudah menangkap terduga pelaku premanisme di pasar tadi. Ini ayah kamu. Bukan, Pak. Ya iya. Iya. Pak asli. Cuman bersihannya di Pak. Iya. Bukan ayah saya, Pak. Ini siapa? Ini cucu saya. Mutual lagi berarti ya? Iya. Ya, ini udah tertangkap belum? Saya bukan ditangkap, saya menyerahkan diri ke sini. Karena saya cari-cari di toko nggak ada, barangkali ada minyak goreng di sini. Jadi Bapak nyari minyak goreng? Barangkali barang bukti. Barangkali barang bukti. Iya. Iya, maksudnya siapa tahu ada barang bukti di sini minyak goreng gitu, Pak. Oh, saya pikir barangkali itu barang bukti. Bukan. Barangkali biasanya sepatu, Ya. barang dikali. Kasur Palembang. Ini Bapak betul yang ada di video ini? Baik, terbalik. Terbalik. Mandan. Nggak ada. Salah Ada, dulu. Pak. Nih. Nah, Nih, nah. nih. Ini betul Bapak. Wih, keren banget ya saya. Lah, ya, keren Kenapa banget. memuji diri sendiri? Ini Bapak berarti telah melakukan pemalakan, betul? Yang bilang siapa? Nggak mungkin saya memalak. Saya nggak punya kedudukan apa-apa, masa malak orang gimana? Wah. Jadi maksud Bapak yang bisa malak yang punya kedudukan? Nggak ngomong gitu. Tapi arah omongan Bapak ke sana. Saya nggak ngomong loh. Kiki, Nggak ngomong. Ya, Komandan. Iya. Coba Saya nggak ngomong. Deliknya jatuh ke sana bukan ke sini. oh kamu yang mempertegas tadi. Oh, Ibu ketemu di mana sih juga melihat Bapak nih kayak Lah di mana Ibu tadi? Di di pasar. warung-warung di pasar. Tadi saya sudah tanya warga, katanya beliau ini punya nama Miing. Makanya pas dengan kelakuannya. Kenapa? Kalau dia baik pasti luus. Oh, lurus. Miring. Komandan. Dia ini mantan preman, Dan. Masa? Saya nggak peduli mau mantan preman kek, mau mantan apa? Karena Bapak diduga bekas preman? Saya nggak bawa mobil, nggak bawa mobil, nggak bawa motor Pak. Jadi saya nggak perlu petugas di sub. Enggak, bukan saya. Pak. Ini polisi lalu lintas. Lalu lintas, Pak. Lalu lintas. Polisi lalu Lalu lintas. Saya trauma Pak, motor saya digendong. Oh iya. Apa bapak-bapak yang begini? Motor digendong sakit panas tuh motor digendong. Jadi Bapak merasa tidak melakukan pemalakan? Enggak.
Dan Bayan dan Indah. Lu pada punya Saya pengalaman? tidak, Pak. Iya. Apakah Bapak membawa benda-benda Saya tajam? kalau dituduh begini kan butuh 2 barang bukti, nggak ada. Ya. Tapi kalau melihat beberapa video CCTV kami menangkap bahwa Bapak telah melakukan tindak paksa kepada orang-orang yang berdagang ini. Seperti mengambil ini. Pak, saya nggak masuk ke nggak ada, Pak. Pasar. Biasanya yang ada giniannya kan di situ, Pak. Yang ada CCTV-nya. Ini pasar Tetangga tradisional. saya mau syuting ke mana? Ke situ, Pak. Karena ada kameranya, Pak. Oh ya Allah. Iya. CCTV dia syuting. Iya. Dibikin syuting. Bapak namanya banci kamera ya. Ya, Pak, saya mau diapa-apain juga saya datang ke sini dengan niat baik. Karena saya dipanggil sama adek ini. Adek ibu ini. Ibu, Pak. Ibu. Bukan adek, Pak. Oh ini ibu. Ibu, ini ibu Mau Adek. dipanggil ibu kekecilan, dipanggil adek pakai seragam. Juga ya. Kan begitu. Tengah-tengah Gak apa-apa, berarti. Pak. Panggil adek aja orang Minggu pagi ke dia. Kita lihat. Jadi begini Pak Miang, kita Pak Miing. Sami, Pak. Iya, iya. Ya. Saya demen di kantor polisi nggak ada serem-seremnya. Sebelum mulai, saya mau bertanya dulu, apakah Bapak sudah makan? Alhamdulillah sudah, Pak. Makan apa? Nasi goreng tapi dikukus. Nasi goreng kok dikukus. Nasi goreng digoreng dong. Iya, kenapa? Dulu, Pak. Sekarang Sekarang kan minyak goreng susah, jadi saya kukus tapi tetap namanya minyak goreng. Oh, iya. Apa nasi goreng? Ya kalau gitu biar saya pesankan pisau goreng yang direbus mau? Ya. Pisau goreng juga digoreng, masa direbus? Yang ada minyak gorengnya gimana dong? tapi saya soalnya sering dengar narasi ini, Pak. Iya. Soal nggak usah digoreng, mending dikukus, mending direbus. Tapi ada loh yang bisa digoreng tanpa minyak goreng. Apa? Goreng isu politik. Kita lanjut ya. Lanjut komandan. Kenapa? Kenapa? Bahaya nih. Kenapa? Kameranya kesini aja bisa nggak? Semua kamera kasih ke dia aja, Iya. kita nggak usah. Nggak apa-apa. Segmen ini nggak ada, kita nggak apa-apa. Iya, nggak ada masalah. Yang penting di rumah ada tetep. Kita mulai lagi ya. Ya. Siap. Mas Johnson, ini Ini, mohon maaf, ini bukan bedak bayi. apa benar Pak Miing ini preman pasar yang melakukan pemalakan dan pengerusakan di video? Ini kan zaman sekarang kan di revolusi digital itu di mana-mana ada kamera, Pak. Semua orang pegang handphone. Saya tidak mungkin tidak ngaku kalau saya melakukan hal yang benar-benar terjadi. Ini enggak semua orang. Kadang-kadang yang tersinggung ini, yang dilaporin orang lain. Bisa sekarang. Tapi menurut info, Bapak yang menguasai pasar. Pasar tradisional ya, karena banyak orang-orang yang sekarang ingin menguasai pasar modal. Ya. Kameranya ke sana aja ya. Balikin. Saya tidak menguasai pasar, Pak. Cuman saya baik dengan orang-orang pasar. Semua orang angkat tangan dan angkat topi pada saya, Pak. Kenapa, Pak? Karena waktu topinya nggak dipakai, dia angkat, Pak. Oh iya benar, yang diangkat ditaruh. Ya. Iya, tapi Kepanasan mungkin. Iya benar. Kalau Bapak perlu topi, saya cariin, Pak. Nggak usah, nggak Oh, usah. Iya, iya. Mendingan begini adem. Pak Biing. Baik, Pak. Berarti katanya Bapak ini sudah pensiun menjadi preman. Saya bukan pensiun, memang tidak ada batas pensiunnya. Tapi memang dari dulu saya baik-baik aja sama mereka. Emang Bapak nggak pernah malak? Kenapa? Nggak pernah malak Bapak? Bagaimana mungkin malak? Kan saya udah bilang tadi. Enggak, saya nggak malak. berarti di video itu tadi yang narik-tarik timbangan. Iya. Nah, kalau lihat barang bukti kayak video gitu, jangan cuma satu tempat, Pak. Berapa ada kamera di situ? Coba lihat dulu. Saya nggak malak, Pak. Sumpah, Pak. Saya nggak malak. Kenapa kamu nggak malak? Saya bukan ahli palak, Pak. Kamu ahli apa? Hah? Kamu Saya ahli ahli- matematika. Kalau ahli matematika pandai berhitung. Pandai berhitung. Berarti Anda memperhitungkan semuanya sehingga orang memberi uang kepada Anda. Ya, saya sudah hitung semuanya, Pak. Saya sudah hitung bagaimana akan sampai ke sini. Orang pasti tidak suka dengan cara-cara saya. Karena mereka ada yang tersingkir. Itu lumrah Pak dalam kehidupan, Pak. Tapi kalau saya lihat Bapak ini basicnya sebetulnya pelawak. Yang terjun dari sini ke situ tuh. Oh, bukan terjun. Kalau terjun dari tempat tinggi. Kalau dari sini jatuh, Pak. Jatuh, loncat. Pak Miing ini Ya. mempunyai sebuah grup lawak legendaris bernama Bagito. Bapak tahu ya? Tahu, Pak. Oh, berarti Bapak searching dong. Kan saya pernah jadi bintang tamu Bapak. Oh, Dulu, iya. Berjaya sekali di era 90-an dan bahkan lagunya pun pernah dibuat. Iya. Karena ku tahu engkau Bagito. Begitu. Ini luar biasa sekali ya. Bagito engkaulah yang indah. Nah, iya sama. Bagi
Begitu indah. Begitu. Iya, udah nggak usah. Alah, lagunya bukan gitu. Mana? Yang ada juga Pom 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 Ah, pom itu. pom 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 Rap pom. songnya. Ah, itu. Grup Bagito ini terkenal dengan lawakan-lawakannya nyentil-nyentil pemerintahan. Makanya Kiki ini anaknya udah jelas. Ternyata ini Sama bapakku persis. ya. Iya, Sama benar. persis. Pada waktu itu memang pengen jadi pelawak karena dendam katanya motifnya. Enggak sih, nggak pengen jadi pelawak saya. Cita-cita yang belum tercapai apa sih Pak Miing katanya. Jadi orang ganteng susah banget. Emang bener. Itu gak gampang. Gak gampang ya, Wen? Gak gampang. Mau skincare gimana juga mentok. Itu masalah genetik. Iya, genetik susah. Kita udah di amplas pengen glowing, susah juga. Susah nggak bisa. Bapak kayak busi Vespa di amplas berarti. Dendamnya karena apa, Pak Ming? Kenapa? Dendamnya karena apa? Bukan. Karena sebelumnya katanya memulai karirnya jadi asisten warkop. Ya jauh dari sebelum itu kita udah punya kelompok lawak. Bagito itu sebelum saya kerja di Warkop itu Bagito sudah ada tahun 78. 78 udah Jadi ada. perjalanan karir kalau sekarang kita masih ada yang nanggap itu 43 tahun ngelawak. 43 tahun. 43 tahun di TV, di film dan di panggung 43 tahun tuh Pak. Ngelawak terus nggak tidur-tidur Pak. Pokoknya ada yang manggil nggak ada yang manggil ngelawak aja. Saya bekerja membantu Pak Indro, Pak Kasino, Pak Dono almarhum gitu. Oh, itu membantunya dalam hal apa, Pak? Ada asisten, kemudian membuat ya tulisan-tulisan untuk naskah, untuk mencari bahan. Cari Untuk bahan informasi, lawakan. terus saya dapat dari rekam-rekam wawancara orang segala macam tentang situasi kota di mana kita akan manggung di sini. Tugas asistennya pada waktu itu nggak seperti kayak sekarang ya, yang dikit-dikit tidur, makan. Research. Oh iya, iya, Research, bukan main legend. Dan saya dikasih kewenangan sama Warkop. Ayo keluarin semua, keluarin semua. Bukan DM Ya, cewek. bukan DM cewek, kerjanya cuma begitu bosnya syuting dia malah main Iya. HP. Godain wardrobe. Udah waduh, begitu kasbon paling cepet. Kalau sekarang mungkin jatuhnya komedi ke konsultan ya. Iya, konsultan. Makanya akhirnya para asisten zaman Bang Ming dulu malah bisa Bisa jadi artis. Iya. Udah tahu. Banyak sekali. Betul. Dulu asisten saya Taufik Sapalas, Betul, iya. asisten Jauh saya iya. pertama. Turun temurun. Abdel juga sama. Abdel. Iya. Kalau almarhum Budi Anduk tuh asistennya siapa ya? Parto. Oh, Parto. Parto. Iya. Nah, balik lagi ke tadi, jauh sebelum saya bekerja di Warkop itu, Bagito sudah berdiri dengan lomba-lomba lawak. Bagito itu sampai dilarang oleh panitia di Taman Impian untuk tidak boleh ikut karena pasti kita juara dan minimal 3 besar kita. Selalu menang terus. Sampai bosan panitia, jangan ikut lagi. Oh gitu. Iya, Jadi dan blacklist. terakhir kita yang memunculkan Bagito keluar itu adalah lomba lawak Sri Mulat dengan 165 kelompok lawak, juaranya kita. Lalu kita juga siaran di radio selama 12 tahun ya mematangkan Bagito di panggung. Di panggungnya itu kita ya di panggung-panggung hiburan seperti orang-orang dewasa kayak nightclub. Ketawa tuh ya. Oh, ada apa? Pada ketawa tuh. Kalau nggak lucu mereka ketawa. Kalau kita lucu mereka nggak tawa. Yang nontonnya gimana? Ya juga sih. Iya. Nightclub. Iya. Nightclub. Santai. Gelap Pak, kita nggak ngelihat orang. Kalau nggak lucu batu es, plok. Ngeri Kita juga manggung ya. hari Minggu Pak di Ancol Pak. Di itu kan pantai. Orang piknik di sini ada Bambros, Bambang Brothers sama Bagito gitu ngelawak. Giliran ngelawak dia berenang, nyelam ke dalam. Muncul dari laut gitu kan. Woi, gak lucu turun. Tadi gua lucu, lu nyelam kagak kedengeran. Kakinya ada 2 pistol. Ulah kita ngeri banget. Dalam hati kita ngelawak tanpa ngeliat pistol aja belum tentu lucu. Iya. Pidato. Dengerin ngomong apa gitu. Onang ngelawak gini, gordeng gitu bukan kan? Iya. Dek, duduk. Suasana hening. Jadi kami berlima di ruang itu sama-sama mengheningkan cipta. tapi ini Pak Bing, Bapak pernah katanya melawak yang isinya nakal dalam tanda kutip, langsung di depan Bapak almarhum Presiden Soeharto. Betul. Wah ini pengalaman kita Bagito selama berkarir lebih dari 40 tahun itu. Ada 2 peristiwa yang sangat-sangat tidak bisa dilupakan. Manggung itu di depan Presiden Soeharto. Dulu zaman Orde Baru mendengar nama Presiden Soeharto aja kita udah mikir dan ya nggak boleh salah bicara lah.
Nah depan Pak Harto itu bukan pada saat manggung yang takut, 3 minggu sebelumnya Pak. Kok kenapa? Halo, saya di radio Pak. Ditelepon kan ini? Enggak, maksudnya di radio, lagi di Lagi radio. di radio. Lagi telepon. Lagi di Sabar, radio. Lagi di radio, Bapak ditelepon. Surya jangan di belakang saya, menang depan saya bisa lebih jelas ini. Kenapa? Biar lebih gampang gambarnya kali, Pak. Iya. Terus, halo cepetan ini lagi siaran ini, mau masuk lagu sebentar lagi, minta lagu apa? Saya tidak minta lagu, main-main, udah cepetan, waktunya nih. Saudara Ming, minta lagu apa? Gitu. Ya? Kirain Ini dari request lagi. Seknek, protokol presiden. Teleponnya ke radio. Iya ke radio, kan kita sekretaris di radio. Kami dari protokol presiden, naskah saudara, waduh, betul Bapak tuh, langsung gue, iya, baik Pak, saya belum ada Pak. Kalau gitu nanti saudara tolong catat, ambil kertas gitu. Ya, tidak boleh ini, tidak boleh. Kalau gitu pidato saja Pak saya, jangan ngelawak. Karena banyak batasan ya. Karena batasan nggak boleh ini gitu loh. Terus saya bilang Pak kalau gitu saya pidato saja. Terserah saudara menerjemahkannya. Wow. Bilangnya gitu. Ngeri nggak? tuh? Padahal bahasa Indonesia masih disuruh terjemahin. Makanya. Ya. Saya bilang emang di situ nggak ada teleteksnya. Itu pun langsung ditutup. Sebelum ditutup padahal nitip lagu Sheila on Seven sekalian. Padahal tadi ada request. Dari itu Pak Andri kita benar-benar 3 minggu menjelang manggung itu stres betul. Serem ya? Serem Pak dulu Pak. Bener-bener ditonton Pak Presiden Soeharto? Depannya. Depan. Kalau kita masuk saya jadi orang Betawi. Emang Miing, udah dari rumah udah lengkap Ya, tuh pakai kostum. seragam, kostum. Pakai baju Betawi, pakai kain, pakai peci, pakai sendal, jalan udah masuk. Didin pakai dasi masuk di pas pampres. Ya. Di apa detektor Cek ya? dulu ya. Giliran Unang jadi kardiman orang Jawa. Ah. Bawa belangkon, bawa sorjan, bawa kain, bawa keris. Kerisnya nuit-nuit di situ bunyi. Bunyi Senjata alarm. tajam. Saudara membawa senjata tajam. Unang juga kegeeran, dipikir Mas Pampres nonton TV kali, tahu Unang gitu. Bapak gimana sih, kan mau ngelawak, mau jadi orang Jawa. Saya bawa keris, kenapa pakai keris? Kalau silat kekecilan, jangan bergurau saudara. Wah. Kejadian ini dulu. Nyerahin nyawa. Ini dulu. Kita udah bisa masuk di ruang tunggu. Unang nggak bisa. Dijemput oleh siapa? Oleh Ibu Yogi S. Mehmet. Waktu itu Ibu Menteri Dalam Negeri. Kedua Ibu Suryadi Sudirja. Itu Ibu Gubernur DKI Jakarta. Baru Unang bisa masuk. Karena dibilang bintang tamu. Kita nggak jalanin petugas, Bang protapnya begitu. Unang aja sotoy waktu itu. Betul juga. Iya, akhirnya kita masuk. Surya waktu itu pernah dipotong dulu, maaf Bang Ming. Surya pernah diundang juga acara protokol. Iya. Sama, dia bawa keris juga. Set, nggak boleh. Senjata tajam nggak boleh masuk. Terus gimana dong? Ya udah kerisnya masuk, andanya di luar. Pak, kerisnya yang di luar. Ya, kalau kerisnya masuk kan nggak mungkin diapa-apain. Ya kan nggak ada orang yang menggunakannya. Kan yang bahaya orangnya. Terus saya ngapain di depan metal detektor? Diam aja. Yang penting kerisnya masuk. Ya udah. Lanjut, Bang Ming. Akhirnya Mas Edwa Endi kamu di depan metal detektor itu kan sebagai supplier. Nyata yang ngasih. Iya. Gimana, Terus Bang lanjut, akhirnya manggung di depan. Manggung nunggu di belakang. Ternyata kita disimpan di situ oleh panitia, itu ruang escape namanya. Ruang escape itu kalau ada something, ada sesuatu dengan Ya. presiden dilarikan lewat situ. Ada 2 dong penjaga pengawal. Saya ingat betul dulu Pak Jenderal, sekarang Jenderal Sapri Syamsuddin ya. Sapri Syamsuddin awal. Sapri Syamsuddin masih kolonel waktu pakai batik gitu. Lonjor ada 2 orang gitu. Kan celananya ngangkat. Kakinya ada 2 pistol. Ulah kita ngeri banget. Kita melotot, dalam hati kita ngelawak tanpa ngeliat pistol aja belum tentu lucu. Iya. Betul nggak? Itu Apalagi ngeliat gituan, buset dah belum pernah. Ah itu seumur kita ingat betul. itu namanya diancam non verbal ya. Padahal kakinya pengen bergerak, pegel doang begini nih. Ya kan? Padahal nggak ada urusan apa-apa. Ini tidak menyalahkan petugas, memang protapnya Betul. presiden nggak bisa Betul. main-main. Betul. Terus pidato Pak Harto. Saya yang nyuruh, Nang, Pak Harto pidato. Dengerin ngomong apa gitu. Pidatonya bicara, Bapak bicara apa, kita elaborasi Yeah. atau apa gitu. Unang ngelongok gini, tet, gordeng gitu bukan kan? Ya. Dek, duduk. Suasana hening. Jadi kami berlima di ruang itu sama-sama mengheningkan cipta. Nggak ada yang ngobrol. Gak ada yang ngobrol. Emang berani lu ngobrol? Iya makan. Coba Surya kalau dulu hidup kayak gue gitu, emang berani. Saya paling ya nyolok-nyolokin gelas aja.
Dulu belum pegang handphone. Oh iya. Belum ada. Kalau nggak mungkin main game atau WA-WA-an kali Ada gitu. peralihan, kalau Ada sekarang ada peralihan. peralihan. Lu nggak ada, cuma diam. Ya kan? Lihat-lihatan. Sampai gosok-gosok tangan yang kiri, yang kanan kita gosok-gosok. Izin, ada pedagang-pedagang pasar yang siap menjadi saksi. Ini ada 3 pedagang, masing-masing dagangannya tadi sempat dirampas sama preman itu. Oke, kita Sebelah sini mungkin. Sebelah sini. Ya. Ini Tapi selama di jalan tadi saya udah paksa dia bicara, tapi mereka bungkam. ya mereka bertiga nggak berani speak up. Oh, saya tahu namanya Mbak. Gaby. Bagaimana? Gaby. Oh, bedak. Gaby, saya aja dengar masuk komandan Gaby. Pedagang apa, Mbak Gedi? Aku punya warung, Hah? warung kopi. Terus aku punya apa? Punya aku. Itu pancingan gua, paham dia. Terus bagaimana kejadiannya di warung kopi itu? Bawahnya apa bawahnya dong. Bisa bagus tadi. Apa yang terjadi di warung kopimu? Gak ada yang berani Bingung juga. ngomong nih, Dan. Kamu? Gak ada yang berani nih. Kalau saya jualan ikan, Pak. Ikan? Heeh. Dan tadi sih ikannya dibeli sama ada bapak-bapak gitu sama preman juga. Aku jualan ikan. Iya. Sekarang aku tanya ikan apa yang berantem terus? Ikan apa yang berantem terus? Nyerah, Ikan Kan. gerah. nyerah, ikan cerek. Kan berantem terus. Tapi Komandan, menurut bukti terakhir justru yang tadi dianggap dia jahat atau preman, Enggak. malah menurut bukti-bukti yang kita kumpulkan kayak mereka dia itu orang baik nih Agak gitu. mungkin, nggak mungkin. Orang baik Terduga yang kita... Ya betul, iya, betul. iya. Karena kesaksiannya nggak ada yang aneh-aneh. Ada satu orang yang berani untuk mengungkapkan kejadian sebenarnya. Ada, udah Boleh sih. panggil kemari? Gak usah lah ini aja lah komandan. Ini aja ya. Saya juga males. Galak banget itu. Ini galak banget. Itu agak Tapi kita perlu informasi dari dia. Ya, masuk aja kemari, abis itu dia edit potong. Loh, mau dibawa kemana? Alah pakai makeup begini. Tante lah mau dimasukin. Iya, udah tahu. Kita ngobrol lagi. Kita ngobrol lagi. Rafa, tolong mama Rafa. Ini sebenarnya permintaan dari Rafa. Ya. Keluar. Oke. Saya pikir ibu yang melakukannya. Ini namanya Tante Lala komandan. Oh, tante-tante. Nama depannya kayaknya Biang deh. Muter dong, gede banget muter. Kirain nama depannya pakai Isya. Mana bintangmu. Sama Alam, Mbak Lala. Iya. Tangannya hilang apa enggak? Apa yang terjadi pada waktu itu? Katanya banyak informasi bahwa ternyata Mbak Lala ini sebagai saksi utama di Wah, situ. ditanya dia langsung merepet tuh Pak. Bener lagi Pak. 5, 4, santai aja, 3, nggak apa-apa. 2, Santai. 1. Langsung. Di sini Tante Lala itu cuma jualan, terus tiba-tiba itu si preman iming itu, preman ingusan itu datang sama Tante Lala. Terus dia marah-marah, Tante Lala cuma menawarkan untuk penjualan sayur. Kalau dia mau beli sayur dia silakan, tapi Tante Lala dimarah-marah, terus timbangannya juga langsung dibanting. Berarti dia berbuat kasar pada Tante Ya, Lala. iya. Itu Tinggi Winggi, Dipsi sama Po nggak nolong. Ternyata habis dong. Oh, maaf. Kalau ini Teletubbies. Ya. Mungkin Tante Lala bisa Lu belum tahu kalau dia marah lu. Tante Lala bisa duduk dulu biar agak tenang. Mungkin Tante Lala. Tante Lala ya. Oke. Ini nama lengkap Anda Lalala Yeyeye. Katanya Anda ini selain berjualan di pasar, Anda juga sering jualan di TikTok, betul? Oh iya betul. Jualan Sampai apa itu di penontonnya jutaan tiap dia posting. Oh ya? Ya.
Apa kira-kira yang membuat penonton itu pada berdatangan ke akun Anda? Iya, karena memang bukan apa sih, di situ kan Tante La promosiin segala macam produk-produknya owner yang terkutuk itu. Owner yang terkutuk. Ya, contoh. Ya, contohin lah. Misalnya makanya. saya adalah klien Anda. Ya. Mbak Lala, tolong dong jualin topi Nah, ini. nih. Ini kulitnya kulit asli. Kalau dicubit dia teriak. Asli. Ini owner terkutuk kan? Berarti dia maling gundang Ya. nih. Gimana nih misalnya Anda lagi live gitu. Iya, teruntuk Berdiri para aja, berdiri. Iya. Teruntuk para penonton-penonton durhaka maupun dengan jahanam, di sini Tante Lala sudah mendapatkan kiriman dari owner yang terkutuk. Sekarang sudah ada dikirimnya itu berupa helm, Topi. topi, iya, berupa topi ya sayangnya. Jadi untuk kalian yang mau membeli topi ini dipersilakan untuk bisa menelpon owner terkutuk tersebut. Kok nggak ada marah-marahnya? Ya nggak ada mana komentar, kalau ada Oh, komentar di situ kan ya pasti Tante Lala marah-marah. harganya Tante Lala? Nah, komentarnya gitu tuh. Ya harganya kalian bisa langsung cek sendiri setengah, kalian bisa langsung cek sendiri sama owner yang terkutuk. Minta dong Tante Lala, giveaway. Ini nggak bisa diminta-minta apalagi di hutang. Kalau kalian mau menghutang nanti besok Tante Lala suruh tagih menggunakan anjing pelayan. Ya seperti itu. Iya. Dan jualan dengan cara yang berbeda. Ini adalah salah satu contoh owner tuh nurut sama Tante Lala. Jadi dia mau iklan di sini sesuai dengan Tante Lala. Iya. Oke. Dan ada tarifnya katanya sekarang ya. Oh iya dong. Mas kalau nggak ada tarifnya ngapain Tante Lala mau marah-marah? Oh iya. Oh emang marah-marah ada tarif? Kemarin Personanya marah-marah. waktu sempat diundang ke Mandalika yang gini-gini itu dibayar berapa? Oh enggak. Bukan Tante Lala. Bukan lain lagi. Oh itu Rara. Iya lain lagi. Itu bawang hujan, ini bawang lumba-lumba. Kita akan lihat dulu ini ada tayangan tim Tante Lala. Lala ya. Iya. Tapi sebenarnya itu di-create nggak karakter itu atau tadinya ya emang karakter Iya, Tante memang Lala begi- aslinya sehari-hari begitu ke Iya anak begitu Iya gitu. memang begitu, maksudnya spontan kan. Apa yang ada di pikirannya Tante La itu tetap spontan, jadi tidak dibuat-buat atau apa tidak. Gimana reaksi Rafa punya mamanya gitu suka marah-marah apalagi marah-marahnya depan handphone gitu. Ya dia cuma tertawa aja, ini kan anak yang paling terkuat di muka bumi. Kan sering dimarahin kan? Iya. Terus dia nggak pernah nangis gitu Oh dimarahin. nggak pernah, dia cuma tertawa. Dia pikir mamanya. Dia marah-marah. Dia marah-marah. Tapi akhirnya setelah nama Tante Lala terkenal ini, gimana perasaannya? Pernah menyangka sebelumnya nggak? Nggak pernah menyangka sih, karena memang saya pikir kan itu cuma lewat dari FVP TikTok kan. Tapi alhamdulillah dipanggil langsung ke TV-TV. Ya udah mumpung rezeki ya udah jalani aja gitu. Katanya Rafa nggak percaya ya, ternyata Iya, nggak mamanya bisa percaya, masuk ke dalam iya. TV gitu ya. Iya, maksudnya kan ditonton di dalam. Namanya anak-anak. Ternyata mama muat masuk TV. Loh, mau dibawa kemana? Tante Lala ini. Alah, pakai makeup begini. Lu pikir saya ini. Berarti dia pikir Tante Lala ini bak. Nggak usah sampai begini-begini banget nyamarnya. Bukan Wen, ini bukan Kiki. Ini siapa? Tante Lala, ini pedagang pasarnya yang timbangannya dirusak. Ah, jangan percaya dari saksi satu orang doang. Saya yakin orang itu benar. Iya menurut keterangan dari mereka. Ya kan di situ kan Tante Lala cuma bilang apa yang Tante Lala alami kan pada saat itu kan. Ya seperti itu, dia datang marah-marah, Tante Lala menawarkan, malah timbangannya langsung dibanting. Tuh, udah itu dia preman itu benar. Tapi kita udah nyelidikin timbangannya. Iya katanya dia pengelola wilayah situ lagi minta uang sewa. Ini orang bisa ramah bisa juga sombong deh. Kenapa? Dari kantongnya kelihatan. Lihat, kalau di bawah coba masukin kantong bawah. Tuh, ramah. Masukin kantong atas. Sombong. Jadi ukuran kantong. Iya. Ya, ini Tante Lala timbangannya akan saya selidiki, nanti saya akan WhatsApp Oh, langsung oke, ya siap. kalau misalnya itu timbangannya jujur atau enggak. Oke. Ya, oke. Udah. Nah, saya selidiki Temen lagi gue, lebih lanjut ya. Ya. Oke. Tante. Terima kasih. Iya. Itu alisnya pakai pack aspal ya? Hitamnya jelas banget. Itu pakai yang aspalnya Mandalika bro. Oh, aspal Mandalika. Pantesan Marquez jatuh ya? Iya.
Jadi bagaimana? Ya Komandan, silakan Pak. Pakai balik lagi lo. Masuk. Jadi kita sudah hadirkan Ayu sebagai saksi kunci kejadian masalah pelemparan timbangan itu. Oh, Ayu ada di lokasi. Ada di lokasi ternyata. Yuk, lu ada di lokasi. Iya, tapi bukan saya pencurinya, bukan. Ya betul, tapi lu ada di lokasi. Ada, saya melihat bapak ini. Lu ada di lokasi. Saya juga melihat ibu ini. Cuman saya waktu mau minta nomor HP-nya, ibu udah lari. Bapak mau ngapain minta nomor saya? Ya Dia- barangkali bisa WA. Pak, percuma Pak, dia udah nggak pakai HP. Oh iya. Pakai semapur. Waduh. Dia Pak. Kalau Bu Ayu pakai semapur tuh gugus depannya nomor berapa? Gugus depan. Gugus depan. Lu jelasin. Ayo mau ngejelasin dia udah nggak pakai semapur. Pakai apa? Sandi rumput. Mencari jejak dong. Cari jejak. Ini ada rekaman videonya Pak. Ini pada saat Ayu di pasar. Kok bisa ada di situ yuk? Ya itu kamera emang nyuruhnya posisinya di situ. Enggak, bukan maksudnya begitu. Berada di lokasi. Tuh kan lihat, Nah, saya mindik-mindik Pak. dia mindik-mindik tapi badannya kelihatan semua Pak, saya juga bingung. Mindik-mindik matanya doang. Point of view kamera Oh, CCTV. Tapi Pak, ternyata bapak ini tuh baik loh sebenarnya. Maksudnya? Jadi dia marah ini karena ada alasannya. Kenapa dia sampai ngebanting tadi tuh sayuran? Karena Karena udah Timbangannya. cekik. timbangannya nggak benar. Terus kalau yang satunya lagi ikannya tuh semuanya ikan nggak bagus. Tapi tetap dijual, berarti kan Ikannya- mereka yang nipu. Ikannya nggak seger. Ikannya nggak seger. Belum mandi berarti. Kalau ikan seger kan harus mandi. Iya. Tapi tetap dibayar. Tetap dibayar. Tetap dibayar. Sama bapaknya tetap dibayar. Iya, tetap dikasih duit semuanya lagi duitnya. Walaupun ikan itu tidak segar-segar. Nggak segar, tapi dia tetap bayar. Karena duitnya juga duit bohongan. Dia Gimana? Itu beneran Pak. Itu beneran Pak. Enggak Berarti korporatif bapak ini nih orang nih. sepertinya tidak berniat jahat. Jadi Pak, bapak ini terkenal di pasar itu adalah seorang dermaga. Dermawan. Dermaga gimana? Betul Pak Surya. Kadang-kadang selain ibu ini ada juga yang manggil bapak ini seorang Dracula. Iya.